Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd wan nabiyya wa ma'u ar-rajulu war-rajulani wan nabiyya laysa ma'u ahad. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Para pemirsa jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya salawat berikan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita semua memahami apa yang beliau sampaikan melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah memegang panji-panji Islam, memegang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, di detik-detik terakhir di bulan Ramadan, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yang paling penting buat kita semua adalah ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kalian. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 59 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kepada para pemimpin, ya, pemimpin di kalangan ya kita semua. Kemudian yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah ketaatan itu akan berbuah kemenangan. Lalu apa sih definisi ketaatan? At-ta'ah. Di dalam banyak kamus dijelaskan yang namanya taat itu adalah al-khudu' wal inqiyad, yaitu patuh dan tunduk. Kalau dalam masalah fikih, ya, kitab fikih dan yang lainnya dijelaskan yang namanya taat itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu kita mengerjakan segala macam perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, jadi kita mengerjakan sesuatu setelah ada perintah. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 27 Allah berfirman, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amri ya'malun. Mereka tidak mendahului dengan perkataan, tetapi ya mereka itu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Dalam ayat yang lain juga surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka yang ada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi setelah ada kata perintah barulah kita mengerjakan. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, jadi ketaatan itu adalah kita mengerjakan segala perintah dari Allah, kemudian Rasulnya Muhammad SAW, serta menjauhi segala larangannya. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, tentunya kita semua mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah nanti di akhir hayat kita, termasuk kita mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian, karena kita membahas ketaatan, berbuah kemenangan. Kalau ketaatan tadi sudah kita definisikan, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Lalu apa sih makna kemenangan di dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 8, "Wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan dengan membawa risalah Islam, agama yang benar. Supaya apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun, untuk mengunggulkan agama Islam atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Para pemirsa jamaah di mana saja antum berada, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, supaya agama Islam ini unggul di atas agama-agama yang lainnya. Ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau berdakwah di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian Islam menjadi kuat, berhala-berhala dihancurkan, ya. Kemudian orang-orang banyak yang masuk Islam. Ini kemenangan yang hakiki, ya. Sangat luar biasa. Inilah kemenangan yang ideal yang kita damba-dambakan sampai detik ini. Kita damba-dambakan kemenangan yang ideal. Imannya menang, hatinya menang, tetap istiqomah di jalan Allah. Kemudian musuh pun dikalahkan. Biiznillah. Tentunya ini adalah salah satu kemenangan yang ideal. Tetapi ketika seseorang salah dalam memahami kemenangan, yang dia pikir kemenangan itu hanya bisa mengalahkan musuh saja, yang dia pikir kemenangan itu kalau jumlah pengikutnya banyak, ya, kalau yang ada di kepalanya, di dalam akalnya, di dalam pikirannya, yang namanya menang itu mengalahkan musuh, berarti dia keliru. Kenapa? Karena orang yang kayak gini nanti dia akan bisa bergeser prinsip, bisa bergeser akidahnya, bisa bermanuver, ataupun dia mengambil hal-hal perkara yang subhat, ya, supaya dia bisa masuk ke dalam sistem kekufuran, akhirnya dia pun jauh daripada agama Islam. Maka penting di sini kita memahami kemenangan itu apa. Kemenangan dalam Islam itu gimana? Jadi yang namanya menang itu bukan hanya, ya, umat Islam mengalahkan musuhnya, kemudian kita berkuasa dan menerapkan syariat Allah. Tidak, ya. Ya, itu hanya salah satu bonus yang Allah berikan kepada umat Islam untuk berpegang teguh di atas jalan agama Islam ini, kemudian berpuasa dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena sekali lagi kemenangan itu bukan hanya mengalahkan musuh, ya. Jumlah kita yang sedikit, bahkan tidak ada pengikut pun, itu bisa dikatakan menang di dalam Islam. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, uridat alayyal umam, dinampakkan kepadaku, ya, beberapa umat, faraaitun nabiyya wa ma'ruhait, dan aku dinampakkan seorang nabi yang mana nabi tersebut ada pengikutnya yang sedikit, ya, wan nabiyya wa ma'rajul wa rajulani, dan ada juga seorang nabi yang pengikutnya satu atau dua orang, wan nabiyya laisa ma'u ahad, dan ada juga nabi yang tidak memiliki pengikut. Coba kita bayangkan. Ada seorang nabi yang jumlah pengikutnya cuma sedikit, mungkin 40 orang, seperti Nabi Nuh alaihissalam, 40 orang.
Atau nabi yang lainnya pengikutnya cuma satu atau dua orang. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut. Kalau kita mendefinisikan kemenangan itu dengan kita mengalahkan musuh, jumlah pengikut kita yang banyak, follower kita banyak misalnya, itu bukan dinamakan kemenangan yang hakiki. Ya, kalau kemenangan yang menurut orang kayak gitu dengan banyaknya pengikut, follower dan yang lainnya, maka nabi yang tadi tidak dikatakan sebagai seorang pemenang. Berarti keliru pemahaman tadi. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapapun jumlah pengikut para nabi dan rasul, sedikit maupun banyak, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memenangkan para nabi dan para pejuang-pejuangnya di atas jalan kebenaran ini, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya inna lanansuru rusulana, kami benar-benar akan menolong, memenangkan rasul-rasul kami wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad, yaitu di kehidupan dunia ini dan nanti ketika semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat tadi surat Ghafir ayat 51, Allah akan benar-benar memenangkan para nabinya, para rasulnya, orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tidak mesti jumlah pengikutnya banyak, ya, sehingga jumlah yang pengikutnya sedikit ya dikatakan kalah. Ya, jadi yang namanya kemenangan itu salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita tetap istiqomah di jalan kebenaran. Kita tetap berdakwah di atas rel ataupun di atas manhaj yang sesuai, yang benar. Ya, insya Allah itu juga dinamakan kemenangan. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang telah berjuang di jalan Allah, mereka dikejar-kejar seperti Ashabul Kahfi. Ya, dikejar-kejar sampai bersembunyi di dalam gua, tertidur selama 309 tahun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang berita yang benar ini. Ya, kisah Ashabul Kahfi ini adalah benar-benar kisah yang nyata, kisah yang benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, ya, kepada Rabb mereka. Ya, jadi meskipun Ashabul Kahfi mereka tidak bisa mengalahkan musuh, mereka tetap bersembunyi di dalam gua, ya, berdakwah. Mereka tidak bermanuver, tidak tidak masuk ke dalam sistem kekufuran untuk memenangkan pertempuran. Ya, mau disiksa, mau ditindas, mau dibunuh, mereka tetap istiqomah di atas jalan kebenaran, tidak mau nimbrung-nimbrung ya dengan perkara-perkara yang berbau kekufuran. Inilah hakikat kemenangan, tetap dijaganya akidah di atas jalan kebenaran. Kemudian banyak lagi ya para nabi dan rasul ya yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ya jumlah pengikut mereka sedikit. Kita lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam meskipun beliau berdakwah sudah lama selama 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50 tahun, itu beliau pengikutnya kurang lebih 40-an orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya tetap memenangkan ya beliau Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan beliau pernah berdoa, wa qala nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Coba bayangkan ya, semuanya meninggal dunia orang kafir dibuat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau jumlah sedikit, mau jumlah banyak, kalau Allah sudah menetapkan kemenangan buat orang beriman, maka bisa rata orang-orang kafir tersebut. Kemudian para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya yaitu ya kemenangan ya tadi ya tidak identik dengan ya harus bisa mengalahkan musuh ya, tetapi tetap istiqomah kita di atas jalan kebenaran, insya Allah ya itu juga termasuk dalam definisi kebenaran. Kemudian ya banyak lagi kisah-kisah yang lain yang menjelaskan tentang ya arti definisi kemenangan. Jadi kami beri kesimpulan bahwasannya yang nama kemenangan yaitu ditetapkannya kita istiqomah tetap di jalan kebenaran. Kemudian ada juga definisi kemenangan bisa mengalahkan musuh.
Bisa juga definisi kemenangan umat Islam itu tertindas, ya, didolimi, ditangkap, dibunuh, diusir, itu nggak masalah buat dia. Yang penting hatinya tetap istiqomah di jalan Allah. Makanya seorang ulama besar seperti Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan ketika musuh-musuhnya menangkap, ya, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ma yasnau a'daibi, apa yang akan diperbuat oleh musuh-musuhku terhadapku, ana jannati fi qalbi, surga itu ada di dalam hatiku, wa bustani fi sadri, kebun-kebun yang indah itu ada di dalam dadaku, aina rahat fahiya ma'i, kemana saja aku pergi dia akan bersamaku, la tufarikuni, tidak akan berpisah dari diriku, an habsi khalwah, walaupun aku di penjara itu aku bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa qatli syahadah, dan kalaupun aku dibunuh aku bisa mati syahid, wa ikhraji min baladi siyaha, dan dibuangnya aku dari negeriku kepada negeri yang lain itu adalah sia-sia, perjalanan yang indah buatku. Jadi nggak perlu khawatir orang-orang yang beriman. Nah, namanya kemenangan itu, ya, bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi ditetapkannya hati kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, meskipun terusir, terdolimi, kemudian disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh, tetap orang-orang yang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya ketaatan berbuah kemenangan. Ya, karena kenapa? Kemenangan itu identik dengan ketaatan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, ya allazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, jadi kekuatan orang-orang yang berilman itu terletak dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang sahabat yang mulia yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, apa kata beliau? Innama tunsaruna bi ta'atikum lillah wa bi ma'asihim lillah. Wahai para sahabatku, kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kalian kepada Allah, wa bi ma'asihim lillah, dan karena orang-orang kafir itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu pasukan-pasukan yang jauh dari Allah, pasukan-pasukan yang banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah, sehingga apa? Bisa menunda kemenangan-kemenangan orang-orang yang beriman. Maka kemenangan orang beriman itu, ya, yang dikhawatirkan sahabat Umar bin Khattab itu, kalau para prajuritnya tidak dekat dengan Allah. Yang dikhawatirkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bukan banyaknya musuh, bukan banyaknya jumlah kekuatan musuh, tetapi ketidakdekatan seorang prajurit kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ketika, ya, menghadapi pasukan yang sangat besar, ya, padahal jumlah mereka cuma 3.000 orang, jumlah musuh 240.000 orang lebih, ya. Ketika itu umat Islam bentar, kita harus maju apa enggak nih melawan pasukan Romawi? Maju apa enggak? Akhirnya beliau berdiri di hadapan para sahabat. Wahai para sahabatku, kita memerangi orang-orang kafir itu bukan karena jumlah, bukan karena bilangan, bukan karena jumlah kekuatan mereka, tetapi kita memerangi mereka karena agama Allah. Ya, berperanglah kalian di atas jalan kebenaran ini karena kalian akan mengharapkan salah satu dari dua pilihan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Ya, jadi ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, banyaknya kita beribadah kepada Allah, mulai dari yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Maka ketika kita sudah memperbanyak amalan-amalan sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai wali-walinya yang ada di dunia. Yang namanya wali berarti Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga, ya, umat Islam, menjaga para pejuangnya, menjaga para mujahidnya, menjaga para muqatilnya untuk senantiasa istiqomah, dan insya Allah akan memenangkan pertempuran-pertempuran yang sangat dahsyat tersebut. Jadi para jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40, wa la yansurannallaha may yansuruhu. Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menolong orang-orang yang menolong agamanya. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, berdakwah, ya, pokoknya hal-hal yang kebajikan kita laksanakan, insya Allah kemenangan buat orang-orang yang beriman akan semakin dekat. Ya,
Tetapi kalau kita jauh dari Allah, apalagi di bulan Ramadan, kita tidak mempersiapkan amalan-amalan ketaatan sebaik mungkin, kita tidak menjadikan amalan di bulan Ramadan ini ya sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena orang yang jauh dari Allah, ya, orang yang bermaksiat, orang yang tidak taat pendengaran, ya, kemudian dia jauh dari ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan berbagai macam musibah kepada umat Islam. Contoh, ya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para pemimpin-pemimpinnya, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Al-Baqarah 249 ini bercerita tentang pasukan Talut, yang akan melawan pasukan Jalut. Pasukan Jalut ini adalah pasukan yang nggak pernah kalah. Ya, pokoknya setiap pertempuran dia menang terus. Udah menang, apalagi si Jalut ini ya tubuhnya, fisiknya lebih besar dari fisik manusia seperti biasanya. Jadi orang gentar dibuat si Jalut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Maka tatkala Talut keluar membawa tentara-tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka barang siapa yang meminum air sungai tersebut, bukanlah dia pengikutku. Jadi pasukan Talut ini diuji. Nanti kalau ada sungai lewat, kita melewatin suatu sungai, ya, jangan minum dari air sungai tersebut, ya, wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Jangan minum kecuali cuman sedikit, illa man ihtarafa ghurfatan biyadih. Minumnya hanya sekedar ya satu ciduk tangannya saja, nggak boleh lebih. Kalau minum yang banyak-banyak itu dia bukan pengikutku, ya. Jadi diuji, ya, diuji ketaatan bawahannya, anggotanya, ya, oleh si Talut. Tetapi karena pasukannya ini ngeyel, ya, bahkan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan jumlah pasukan si Talut itu sekitar 80.000 orang. Ya, berapa para pemirsa yang tidak taat kepada si Talut? Ternyata disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yang tidak taat kepada si Talut jumlahnya 76.000 pasukan. 76.000 itulah pasukan yang ngeyel. Apa itu si Talut? Masa lewat sungai nggak boleh minum banyak-banyak, minumnya cuma seciduk. Gimana kita udah jauh-jauh jalan minumnya cuma seciduk? Pakai logika ada. Ada yang minum ya, satu tong gini kecil, pakai ember, ya. Ada lagi yang nyemplung, mandi-mandi, berenang. Nah ini udah ya jauh dari ketaatan. Kenapa? Karena dia pakai logika. Dan sisanya yang 4.000 yang taat kepada si Talut inilah yang dibawa oleh si Talut, yang alhamdulillah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pengikut yang sedikit bisa mengalahkan ya pasukan yang banyak. Jadi ketaatan itu berbuah kemenangan. Buat apa pasukan banyak artinya ya? Buat apa pasukan banyak ya? Kemudian tentaranya dengan persenjataan yang lengkap, tetapi tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, kemudian tidak taat kepada pemimpinnya, maka ini akan hanya menimbulkan kekalahan buat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang minum dengan minuman yang banyak tadi, yang padahal sudah dilarang kecuali hanya seciduk saja, mereka akhirnya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka pun tidak ikut dalam peperangan, dan hanya 4.000 saja yang insya Allah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, wa qatala Dawud Jalut wa atahullahul mulka wal hikmah. Dan Nabi Daud alaihissalam membunuh si Jalut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan si Nabi Daud ya al-mulka wal hikmah, kerajaan dan hikmah. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang yang tidak taat, pasukan yang tidak taat, ya, suatu kelompok yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, tidak taat kepada pemimpinnya, akan hanya membawa kerugian buat orang-orang yang beriman. Satu lagi kisah yang terakhir, ya, kisah tentang bagaimana umat Islam ya dikalahkan, ya, kemudian mendapatkan kerugian gara-gara orang yang tidak taat. Yaitu kisah yang kedua adalah sebagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW ya beliau ya di perang Uhud,
yang memerintahkan 50 orang sahabat untuk berada di atas bukit. Ya, fungsinya apa ini? Supaya 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu itu menghalang ya gerak-gerik pasukan musuh dari belakang, supaya pasukan orang kafir Quraisy nggak bisa nyerang dari belakang. Makanya diletakkanlah 50 orang di atas bukit di daerah belakang. Ya. Tetapi karena umat Islam terus merangsek ke depan, ya, orang kafir dihajar terus, dihantam ketika perang Uhud, akhirnya sampailah ke ya bagian belakang orang kafir, ya. Nampak dari pasukan yang jauh tadi, yang pasukan pemanah 50 orang, umat Islam udah menang. Udah dapat harta ghanimah. Akhirnya mereka itu turun. Udahlah Abdullah bin Jubair, kita turun aja lah. Umat Islam kan udah menang, ya, kawan-kawan kita udah menang itu. Ya, akhirnya ada sebagian mereka yang cenderung minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara mereka, di antara kamu itu ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Cerita ini dicantumkan di dalam surat Ali Imran ayat 152. Jadi sebagian sahabat tadi yang jumlahnya 50 orang, 40 orang turun, ya, karena merasa sudah menang, ya, hati mereka tergoda dengan nikmat dunia, ya, akhirnya mereka turun, tinggallah 10 orang yang bertengger, ya, tetap istiqomah atas perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berdiri di situ. Akhirnya datanglah pasukan Khalid bin Walid, ya, 200 orang lebih, ya, pasukan berkudanya merengsek dari depan, dari belakang, ya, menyerang dari belakang, naiklah di atas bukit dan membunuh 10 sahabat, ya, 10 sahabat tadi, ya, dipacung, ditebas, ya, lehernya. Akhirnya 10 orang tadi mati syahid. Yang taat tadi mati syahid. Yang turun, ya, sampai ke barisan kaum muslimin. Akhirnya umat Islam dikepung dari depan dan dari belakang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, kisah ini dalam surah Al-Imran 152 ini. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Ya, jadi akibat orang yang tidak taat ini akan hanya membawa malapetaka buat orang-orang yang beriman. Akhirnya umat Islam pun kewalahan, terpecah menjadi 3 kelompok. Ada yang ke bukit, ada yang terus berjuang, ada yang lari. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemenangan buat orang-orang yang beriman di waktu perang Uhud. Akhirnya orang musyrik pun lari, umat Islam pun juga, ya, mengundurkan diri. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian peperangan Uhud tadi yang 50 orang, 40 orang yang tidak taat, ini diambil pelajaran buat para sahabat radhiyallahu majma'in, sehingga membuat mereka lebih waspada, sadar dan sigap atas perintah-perintah yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada mereka. Para ikhwan dimanapun antum berada, selanjutnya, karena memang kemenangan buat orang kafir, buat orang yang beriman itu silih berganti. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 140 Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Jadi kemenangan, kejayaan, kehancuran itu, ya, dipergilirkan bagi manusia. Ya, kalau menang terus orang akan akan terlena. Ya, nggak nampak di situ mana munafik, mana orang yang sidik, orang yang jujur, nggak nampak. Tapi kalau umat Islam dikalahkan, itu kan nampak. Orang yang terus berbuat untuk agama Allah, yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, itu terus nampak. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyaring mana yang munafik, mana yang beriman. Ya, fungsi kekalahan itu salah satunya adalah untuk menyaring mana yang beriman, mana yang yang munafik, yang terus istiqomah di jalan Allah itu siapa? Nampak dia. Ya, makanya Allah pergilirkan kemenangan, kemudian Allah pergilirkan kekalahan supaya diambil pelajarannya. Kenapa ya umat Islam bisa kalah? Ternyata banyak yang nggak taat. Kenapa ya mereka bisa menang? Karena mungkin gini. Ya, persiapannya matang, persiapan iman, persiapan, ya, fisik dan yang lainnya. Ya, mereka persiapkan. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, inti dari pembahasan kita ini adalah ketaatan berbuah kemenangan. Ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita tetap istiqomah di jalan Allah, itu adalah kemenangan, ya, salah satu kemenangan, model kemenangan yang ada di dalam Islam. Kemudian untuk mendapatkan kemenangan kita harus mempercepatnya dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya.
kemudian kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, di 10 tahun Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman yang tetap istiqomah, meraih kemenangan. Sekali lagi, kemenangan itu adalah bonus, ya, bonus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan kemenangan itu pasti akan diberikan kepada mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, yang terus-menerus istiqomah di jalan Allah. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW meminta baiat kepada para sahabat, tidak dijanjikan kemenangan, tapi dijanjikan surga. Kenapa? Karena surga itu memang sudah pasti buat orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah ya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempercepat kemenangan buat orang-orang yang beriman, dan kita tambah ibadah kita terus-menerus sampai detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Apalagi buat para santri semuanya yang ada di rumah, ya, jangan banyak-banyak ya main-main HP, kemudian berkeliaran, ya, tingkatkan ibadah kita, ya, dengan baca Al-Qur'an, sholat berjamaah, sholat tarawih, terus ya bermasyarakat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam ini, ya, dan kita menyaksikannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.